Bahasa Indonesia, yeay. Kali ini kita akan mengomentari, mengkritik argumen dari kelompok lain, yaitu dari kelompok 6 yang diupload oleh Mbak Ripka Tesalonika. Mungkin yang ingin pertama menyampaikan argumennya, silakan teman-teman. Jadi gini, saya boleh nggak? Oh boleh, silakan. Gini. Jadi kan saya sebelum ada di podcast ini, saya sudah melakukan ya semacam bahasa kerennya kalau dibilang itu riset lah ya terhadap video tersebut gitu kan. Nah, Oke. menit ke-12 kalau anak SD kan pasti seringnya kayak kurangnya pengetahuan tentang teknologi, soalnya kan masih kecil, terus kan kadang main HP kan cuman buat game, terus nonton film atau nonton YouTube, terus juga ya seperti itulah kan anak-anak kecil kan ujung-ujungnya nanti orang tuanya yang sekolah, kadang kan seperti itu. Kalau anak SMP, SMA kan sampai kuliah kan ya udah mengerti lah, udah biasa maksudnya. di situ dibilang bahwa anak SD itu kan ceritanya kita lagi ini nih apa studi from home. Nah, kan gitu ya ceritanya kan. Nah, tapi mereka ini ya agak sedikit salah dalam menyampaikan bahwa anak SD itu gimana ya? Mereka bilang cuma bisa main. Nanti malah orang tuanya yang belajar dan ngerjain tugas. Sebenarnya enggak juga kalau menurut saya ya. Enggak semua anak SD seperti itu gitu. Nah, terus dia juga bilang kan beda halnya sama kayak SMP sama SMA. Kalau SMP sama SMA kan, nah itu dia makanya saya itu agak janggal di situ. Dia bilang beda halnya dengan anak SMP dengan anak SMA. Nah berarti kan mereka menganggap semua anak SMP dan anak SMA ini kan paham akan teknologi. Padahal enggak juga. Enggak semua di setiap SMP dan SMA itu fasilitas yang diberikan untuk menguasai suatu teknologi itu sama gitu. Menurut saya sih gitu. Mungkin teman-teman lain mau menanggapi mungkin? Dari cuman mau menambahkan ya. Oke, boleh. Kan tadi Ibrah dia bilang apa sih tadi? Tidak semua sekolah mempunyai fasilitas yang sama kan? Iya. Dan gini loh, kalau walaupun misal nih semua Indonesia rata nih semua teknologinya, misal. Iya. Nah, tapi kan ada orang yang dia paham nih teknologi tapi dia nggak paham kalau misalnya dibuat untuk cari materi atau hal yang lainnya. Nah, iya sih. Ya makanya itu mereka kan bilang tadi ya anak SD apa sih taunya, mereka tahu tapi kan mereka cuman bisanya main game, main YouTube. Mereka bilang kayak gitu kan, tapi nggak semuanya kayak gitu. Sekarang kita bayangin aja anak kelas 6 SD yang sudah di masa peralihan, nggak mungkin mereka cuman menghabiskan waktu mereka untuk mencari hal yang tidak penting gitu loh. Nggak semuanya kayak gitu. Iya. Juga nggak hanya juga kan yang mencari materi kan. Iya makanya. Nah itu. Kalau menurutku sih dari itunya anak SD cuma bisa main. Mungkin kalau kita lihat dari anak kelas 1 sampai kelas 2 mungkin ya. Mungkin bisa dikatakan iya. Karena di usia mereka yang masih kecil itu dunia mereka itu masih dipenuhi kayak dunia permainan gitu loh. Jadi masih bermain. Ya masih peralihan dari masa TK lah. Iya. Mungkin kalau itu memang benar, tapi kan anak kelas 3 sampai kelas 6 mungkin ada yang udah bisa mencari sesuatu, mencari materi. Mungkin saya juga sependapat sih sama. Mungkin kalau dari saya ya, tambahan dari saya sih sedikit aja sih. Sebenarnya nggak semua anak SD emang bisa. Ya emang dari anak kelas 1 sama kelas 2 dia mungkin nggak bisa atau cuma bisa buka YouTube, buka ini. Tapi hanya untuk orang yang mampu. Itu dia makanya. Nah, itu juga. Di sini nggak bisa dilihat dari permasalahan teknologi, daerah, sinyal atau apa, tapi
di sini harus ada permasalahan tentang ekonomi juga. Tidak semua anak SD bisa merasakan fasilitas yang sama dari orang tuanya. Mungkin di satu suatu sekolahan lah gitu. Ada yang punya gadget, ada yang tidak. Ya, itu sudah perbandingan. Jadi tidak bisa dibilang anak SD. Mungkin kata yang tepat mungkin beberapa anak pada kelas kelas 5 sampai kelas 6 atau mungkin kelas 1 sampai kelas 3 yang tidak bisa menggunakan gadget walaupun dia sudah dapat disupport oleh orang tuanya. Mungkin itu bisa dengan kata-kata seperti itu. Tidak langsung membicarakan tentang wah anak SD begini, wah anak SD begini. Kan gak semua anak SD begitu gitu. Tambahan saya sih gitu. Bahkan untuk anak-anak yang golongan mampu, mereka pun juga maksudnya gimana ya? Ya oke lah mereka mampu, tapi juga mereka belum tentu difasilitasi ya dengan hal yang sama gitu. Iya, tidak semua orang sama. Jadi mungkin tiap orang tua beda cerita lah. Mungkin penggunaan yang di sini kurangnya penggunaan katanya mungkin ya agak kurang. Iya, kurang. Ya mungkin ada yang menanggapi lain atau cukup? Bentar. Kalau dari saya penambahan lagi dari SMP sama SMA ya. Silakan. Oh iya, dari anak SMP sama anak SMA tidak bisa disamakan ya. Semua anak SMP atau anak SMA udah ngerti teknologi. Pada faktanya saya dulu punya teman. Saya masih SMP. Itu kelas 1 SMP saya. Saya dari SD kota. Otomatis saya dapat pelajaran IT, saya langsung ngerti. Saya bisa mengikuti. Langsung bisa menyalakan komputer, mengaktifkan aplikasi, menyalakan aplikasi, menjalankan aplikasi. Bahkan ya sudah lebih lah gitu. Nah, tapi kalau untuk anak-anak mungkin dari desa, dulu sekolahnya tidak mempunyai fasilitas lab komputer pada zaman SD-nya. Nah, itu kan membuat anak itu pada saat pindah ke sekolah saya menjadi kebingungan. Ini apa ya? Kok ini gimana ya? Gitu kan. Itu artinya kan tidak bisa disamaratakan anak SMP dan anak SMA semua bisa membuka teknologi atau semua bisa mengikuti kelas online dengan langsung paham gitu. Tidak bisa. Jadi tidak bisa disamaratakan anak SMP dan SMA bisa langsung mengerti. Itu semua lagi kembali ke daerah, keadaan ekonomi, keadaan orang tua, keadaan sinyal, itu semua kembali lagi ke sana. Jadi keadaan seseorang masing-masing berbeda-beda. Jadi ya itu intinya itu saran saya sih dari dua hal tadi ya, yang baru kita temukan dari dua pertama tadi, itu mungkin harusnya kata-katanya tidak langsung dispesifikkan langsung ke sana, harusnya lebih diteliti lagi apakah emang benar nggak sih semua anak SD begini, apa emang benar nggak sih gitu. Jadi detailnya kurang. Iya, terima kasih. Silakan bisa Soalnya kan dilanjutkan. kita di sini saya mau nambahin ya, kita di sini kan membicarakan skala banyak ya. Kalau cuma mengandalkan omongan doang juga nggak ada gunanya gitu. Iya. Harus ada datanya juga, data yang valid. Iya, harus ada data yang valid atau setidaknya pengalaman lah bertemu dengan orang yang dari dalam atau yang bagaimana. Iya. Jadi kalau saya menangkap dari kata-katanya Mas Ibra sama Mas Kevin ini mungkin di menit ke-13 ya kalau nggak salah ya. Iya. Itu menit 12 ada. Ya itu penggunaan kata-katanya mungkin dari kelompok 6 ini kurang ya. Iya. Agak kurang tepat. Sebenarnya mereka membangun argumen sudah sangat bagus, tetapi tidak didukung dengan data-data gitu. Jadi menimbulkan kesan ambigu gitu. Saya mau menambahkan. Mungkin silakan. Data-data itu tidak harus spesifik. Hanya dia tidak menambahkan kata beberapa saja kan. Iya, tidak dalam kata-kata gitu. Coba kalau dia beberapa pasti tidak akan mensamaratakan ya. Iya. Ya itu bisa. Mereka juga pemilihan kata-katanya juga harus diperhatikan sih. Iya benar. Soalnya data buat gimana ya?
data kalau untuk bahan seperti ini kan ya kita banyak lah, maksudnya di lapangan juga sering merasakan lah gitu kan. Ya kita Nggak kan harus. dari UKSW Kampus Indonesia Mini, teman-teman kita harusnya kan Waduh. banyak dari luar nih. Banyak. Ada yang Iya. dari pedalaman, yang mungkin susah Nah. sinyal, bagaimana? Kan kita bisa tanya Masalahnya teman-teman kita. iya. Kamu dulu di daerah pedalamannya, dulu pas SD SMP gimana sih? Atau enggak? Atau kamu punya teman nggak sih anak SD SMP? Gimana sih sekolahnya gitu? Kan Kalau bisa. enggak, kamu punya adik nggak sih yang masih sekolah di sana? Nah. Kan bisa kita tanya-tanya gitu kan? Tidaknya seperti itu. Menurut saya ya, Hah? Ya, gimana nih? untuk tugas seperti ini tidak usah di masa iya sih lu Anda bertanya kepada teman Anda gimana sih keadaan SD di sana, Weh, itu mungkin Ya, itu kan gimana ya, itu bentuk Mungkin gini loh, mungkin gini maksudnya, perhatian kita maksudnya, juga, maksudnya, maksudnya- maksudnya, gini. Aku mau jelasin. Mungkin maksudnya Mas Kevin ya, pas mungkin masih katakanlah kita masih di rumah masing-masing bercerita lah intinya. iya. Iya. Keadaan Kayak- masing-masing gitu. Ya sekarang kan kita denger aja tuh mahasiswa yang pulang dari kampus yang dia bersekolah menuntut pendidikan di Jawa, dia balik ke daerahnya sana, dia kesusahan untuk mengerjain tugas. Itu Iya. kan bisa jadi bahan juga. Kalau untuk di kalangan kita ya, bisa Tidak. banget itu. Iya, jadi kan dia bisa mungkin berpikir apa namanya? Saran dari saya sih mungkin dia bisa berpikir oh, teman saya ada yang nggak ini loh. Oh, dari cerita ini ada yang nggak ini loh. Jadi bisa mungkin berpikir, oh, penggunaan kata saya lebih baik seperti ini gitu. Iya, Kalau menurut begitu. saya seperti itu. Alasan Ya. kenapa harus bertanya-tanya terlebih dahulu. mungkin gimana ya, ya sudah lah kita maklumin lah karena kita nih sama-sama manusia kan. Iya, tapi kan di sini kita tugasnya mengkritik. Iya, iya. Bener. Kita Iya. hanya Iya. mengerjakan tugas. juga kok. Kalau dari lubuk hatinya dari dalam sih sebenarnya nggak enak. Ya, Iya. iya, gimana ya, kebutuhan ya gimana ya. Iya, ibu dosen kita kan disuruhnya kritik lah kelompok yang lain. Nah, Kan ini karena tugas. Mas Andika, Iya. Mas Andika, ini demi kebutuhan lain. Ah. Nah, tuh Ya, dengar tuh, siap. dengar tuh. Oke Bang Jago. Oke, siap Bang Jago. Oke. Ya, jadi bisa disimpulkan kali ini bahwa ada beberapa kata yang tidak tepat di menit ke-13 atau ke-12 ya, tentang Iya. anak SD, SMP dan Iya. SMA. Oke. Yo, Mungkin teman-teman yang lain ingin menyampaikan, mungkin ada kata-kata yang kurang pas di menit berapa gitu. Ya mungkin sama lah ya. Ya generalisasi lagi. Iya. Penggunaan kata yang diumumin gitu. Padahal nggak semua orang melakukan itu atau berkondisi seperti itu. Pada menit 15. Dan juga rasa malas yang gak terbendung juga nih. Gimana gitu kan kaum-kaum rebahan disuruh belajar tuh. Ya gini. Nah sekarang Tentang apa itu? tentang apa ya? Tentang kaum rebahan yang malas belajar. Waduh, Wah, rebahan. Menarik ini, Wah, menarik ini, menarik. menarik Bisa, ini. bisa. Menarik ini. Menarik ini. Dari kita sendiri itu Ya. masalahnya kaum rebahan. Jadi Ah, ya, Ya, mungkin ya. kita bisa Ya. sedikit Ya. memprotes. ini, Iya. Siapkan Nggak gelas bisa kalian dong. masing-masing. Iya, makanya kan Yalah ya. nggak semuanya kaum rebahan itu malas. Buktinya Ya, coba kita dengerin Rebahan, dulu. rebahan. Dengerin dulu dari pernyataan Mas Dika dulu. Bentar. Ah, gimana Ya, gimana? silakan. Gimana? Mas Dika gimana? Ya sama sih, sama kayak masalah anak SD tadi. Masalahnya di sini kan kata kaum rebahan itu kan memiliki konotasi negatif kan. Iya. Iya nggak, bener nggak? Sebenarnya Gimana? kalau menurut saya Kalau sih secara tidak. umum, mungkin kalau Tapi secara umum, Secara umum iya. Secara umum iya. Kalau secara umum iya, tapi kalau dari diri saya sendiri tidak. Enggak. Ya, Saya rebahan maka- tapi oke lah. Nah maka dari itu sama aja kan kayak tadi. Iya. Semua orang ini tergantung kan dari sikap seorang Dari kebiasaan. seorang yang ya kebiasaan dari Iya. setiap individu kan. Misal kalau kita nih kaum rebahan suka rebahan atau gimana, tapi kan ya tahu tanggung jawab gimana ya, Iya. ada Harus tugas yang tahu ngerjain tanggung atau jawab. belajar Iya, gitu iya. kan. Ya,
ya butuh siapa sih sebenarnya gitu kan? Iya gini. Mungkin kalau aku mau nambahin ya kayak gunanya Andika tadi itu, menurut saya itu kaum rebahan itu bukan berarti kita tuh malas ngerjain atau gimana. Kalau menurut saya kaum rebahan itu menemukan waktunya tersendiri loh. Iya kita boleh main, boleh ini, tapi tanggung jawab itu juga harus dikerjakan gitu loh. Oh, aku mau Iya. ngerjain ini bukan berarti kaum rebahan itu bersikap negatif, bukannya kayak aduh malas ini. Sebenarnya Enggak, itu ya. Bentar. Sebenarnya- Tapi kan Gimana? secara umum kan itu ada konotasi negatifnya kan? Iya. Ya, secara umum gini. atau apapun. Secara Kita umum nggak mau. Kita memang- mau sendiri nih di kamar atau gimana? secara umum memang dari kata-kata kaum rebahan itu konotasi di pandangan masyarakat itu tentang kaum rebahan itu emang buruk. Malas belajar, malas bergerak, seperti itu. Iya. Padahal Sebenarnya apapun. gini loh. ya, Isu kaum rebahan ini nih udah dari lama sebenarnya. Kita zaman SMA juga pernah kali ngalamin iya. teman kerjaannya di kelas tidur aja, tapi tahu-tahu nilai keluar 100 ya kan? Udah. Tiba-tiba ranking 1 Hal yang gitu. wajar Iya, gitu. benar. Ya itu kan. Iya. Walaupun kalau dia kaum rebahan kan tetap Iya ya, makanya. gila. Dia tahu tanggung Kok jawabnya bisa, gitu loh. Iya, dia Nah, tahu iya. tahu tanggung jawabnya. Gitu. Nah, di Sebenarnya sini ini bukan kita isu kan yang nggak tahu. baru. nggak tahu latar belakang dia gimana, malamnya Iya. gimana. Iya. Jadi Kita di cuma sini tahu dia di sekolah gitu. Gitu kan. di sini Iya. kesalahannya itu sebenarnya dari pengangkatan kata-kata kaum rebahan. Harusnya dia tidak berkata kaum rebahan. Nah, Ya. Karena dia sendiri juga kaum rebahan. Kalau Aduh, kita nggak tahu itu. Kita nggak tahu. kalau saya ini ya, Aduh. kalau saya jadi mereka, saya akan menyebutkan kita. Iya, kalau saya akan menyebutkan Iya. kita. Karena Harus mengakui Benar. dulu. Karena kita kan Karena mungkin Kalau itu tahu sebagai lah kita ya. kalau dari sini sih saya merasa keberatan. Kalau dibilang Loh, kaum rebahan itu gimana? malas. iya. Iya benar. nggak? Iya. Buktinya di sini kita berempat kaum rebahan. Tapi tugas Enggak, selesai. saya enggak. Oh, Saya satu enggak. teman kita. Oh, kita bertiga berarti. Oh, oke Saya- oke. Saya dari Ibra belakang dan nanti tidur Desi. ini. Gak pernah Itu- tidur dia. Kaum Nah, rebahan. gini kita dengerin argumennya Andika dulu gimana Andika? Oh, enggak. Kevin dulu. Ya, Oh, tadi, ada. aduh, Mas Yosi ini gimana ini? Karena Mas Kevin tuh bicara, jangan dipotong-potong Mas Kevin. enggak gini karena kan Kevin sudah Andika ingin menyanggah dan saya mempersilahkan ayo, dong ayo. Andika untuk Lanjutkan, saya mau Lanjut, ngomong lagi. Udah. Out of topic, Ayo, out of topic. ayo. Oke? Oke. Ayo. Nah, Oke. jadi di sini sebenarnya kesalahannya itu jangan mengangkat kata-kata rebahan untuk mendeskripsikan mungkin diri sendiri yang malas gitu. Mungkin ya, mungkin. Di sini saya berbicara mungkin. Saya tidak langsung ngejudge yang membuat pernyataan ini bahwa mereka pemalas atau apa. Saya bilang mungkin. Nah, itu dari situ mungkin kita bisa memilih kata-kata. Mungkin ada beberapa anak atau beberapa kaum rebahan atau Enggak, dari ini- teman-temannya saya kenal beberapa itu kaum rebahan dan malas belajar. Itu kan Jadi yang- spesifikkan yang rebahan- orang-orang. Yang rebahan bukan hanya tubuhnya, otaknya juga ikut rebahan. Nah mungkin atau enggak bisa cari riset dulu. Mungkin dari 100% masyarakat Indonesia 50%-nya kaum rebahan. Dari 50% kaum rebahan ternyata cuman 30% atau 10% yang rajin, yang sisanya malas gitu. Iya, bisa Nah, aja kayak gitu. itu kan bisa dicari. Mungkin kalau ada Iya. penelitiannya. Iya. Ya, Mungkin. Kalau misalnya Seperti kata- kalau mau mengangkat kata-kata kaum rebahan. Iya. Nah, seperti kata saya tadi kan ya, mending lebih baik menggunakan kata saya atau kita kan. Iya. Karena dia juga pasti kaum rebahan ya mungkin. Mungkin. Oke. Gini deh, berkata dari kepribadian aja masing-masing. Nah, Iya. Bener nggak? Iya, betul itu. Kalau dari pribadi sendiri yang malas,
Jangan menuduh orang lain untuk malas. Ngerepotin loh. Bukan gitu Bang Kevin. Ngerepotin loh. Kalau udah diri kita malas, jangan bawa-bawa orang lain Iya. untuk mentok kita. Udah kita aja, nggak usah yang lain-lain. Gak terima ini Bego saya emosi. Aduh. Nah, Ah, Oke, berarti jadi di sini kita sepakat ya kalau mungkin di dalam di sini di menit ke berapa ya? Menit ke 15 ya. 13 Yang tentang, 15 ya, sorry. yang tentang kamar rebahan itu kita tidak sepakat ya dengan kata-katanya, mungkin ada salah penggunaan kata gitu ya. Ya, salah penggunaan Iya. kata. Bentar, penambahan nih. Contoh-contohnya Ya. nih. Kita kan kayaknya kaum rebahan ya kayaknya. kayaknya. Ya. Kayaknya. Iya. Tadi katanya Anda tidak kaum rebahan. Katanya Anda berkata kamu. kita. Ya, kok Kan tiba-tiba kayaknya. Anda mengaku? Kan Aduh. kayaknya, kan Oh, kayaknya. Oh, kayaknya. Oke. Nah, ini. Dengarkan iya, dulu, iya. kita dengarkan dulu. Ini apa? Kita tuh record sebelum deadline-nya besok. Karena Karena kita kemarin rebahan. belum tidur. Yo, Karena kemarin belum tidur. ini. Aduh, siapa ya? Siapa itu ya? Orang Iya, tiga. itu udah siap. Capek dah. Orang tiga. Gila. Jadi gini, kalau ibu dosen nonton, jadi gini ibu dosen yang terhormat. Kita sebenarnya sudah merencanakan dari kemarin. Nah, Sehari Ternyata. sebelum record ini dimulai. Ya. Iya. iya kemarin pokoknya. Jadi 2 hari. 2 hari sebelum Enggak. deadline. iya, 2 hari Iya. sebelum deadline. Tetapi teman saya ini kayaknya saya mencoba Berkomunikasi. berkomunikasi dan berpositif thinking gitu loh. Mungkin dia lagi ke kamar mandi karena di alat komunikasi yang kita gunakan sekarang ini dia on gitu. Tahu-taunya dia dipanggil-panggil nggak ini. Saya kira Ya marah. Ya gitu deh. Ayo dah, udah out of Dan topic nih. ya, faktanya Ayo. mengatakan Dia positif thinking. Mungkin dia kecapean. Mungkin dia Mendingan kita kecapean. lanjut dah. Lanjut dah. Oh, iya, ayo lanjut. fakta mengatakan Lanjut, bahwa teman kita ini ada yang tidur. Lanjut dah, lanjut. Kecapean. Kecapean. Lanjut. Oke, aduh. Ayo lanjut dah. Sudah out of topic ini, sudah out of topic kayak. Oke. Ya, jadi Saking kita serunya. kita sepakat ya kalau di menit 15 tadi yang tentang kaum rebahan kita tidak setuju ya. Katanya ya. Iya, tidak setuju dong. Pasti. Ya, oke. Kita Mungkin teman-teman yang lain ingin mengangkat topik yang lain mungkin. Di sini sih karena ya dari Bu dosen kan berbicara bahwa kita harus mencari kata mungkin saya salah menyebutkan. Mungkin tidak harus. Ibu dosen menyarankan kita untuk mencari kata-kata analogi dan Generalisasi. generalisasi. Nah, Nah, itu dari generalisasi kita menemukan tiga ya tadi, tiga. tiga. Nah, untuk analogi maaf Ibu dosen kita tidak menemukan mereka mengangkat kata-kata yang berbau gimana ya? Cara Perumpamaan. gimana? umpamaannya nggak ada sih. Ya, mereka tidak berbicara tentang analogi gitu. Tidak menggunakan analogi dalam Iya. menyampaikan pendapatnya. Mungkin menurut kami seperti itu, atau kalau ada kesalahan kami mungkin mohon maaf. Nah, lalu kita sekarang mau mengangkat topik Hanya yang ingin lain. mengkritik sih. Iya, hanya mengkritisi Oh iya, sedikit mungkin karena ya. di Dan sini mungkin kita merasa tidak nyaman dengan salah satu pernyataan yang waduh, Ya, mungkin kita kita merasa kuat tidak ya, nyaman lagi, kuat. sangat merasa tidak nyaman gitu. Oke, mungkin kita keluar dari Ya, topik kita ya, kita out of analogi topic dan sedikit. analogi ya, kita keluar Out of topic sebentar ya. sedikit. Bentar. Oke, yang ingin mohon untuk Kevin angkat itu bagaimana ya? Itu kita mau mohon maaf. out of topic bentar ya. Bagaimana Iya. Mas Juga? Maaf, saya potong dulu. Anda berdua kalau ngomong itu jangan balapan ya. Iya, Bingung mohon nih. maaf. Ini kan Bingung. ini dia kelemahannya Mohon maaf. menggunakan Inilah aplikasi atau menggunakan daring untuk sarana berdiskusi. Karena kita ini mungkin saya dan Mas Yosi menggebu-gebu gitu, ingin menyatakan pendapatnya secepat-cepatnya agar Ya, tidak ya. hilang dari otak. Ya. Nah, karena ini Ibu dosen mau Jadi maafkan ini- kami. karena kita
menggunakan daring jadi bertabrakan kesannya. Ya, oke. Oke. Mungkin Sama Mas Kevin ini ingin sih. mengangkat apa topik apa? Oke, Nambah adik Kevin. Mas Dika ada apa lagi? Ini karena nggak jadi deh. Lanjut yuk. Kenapa nggak jadi? Loh, Ayo. Gak enak loh Nggak jadi deh. digantung. Aduh, Gini. Ayo, sudah. Jadi penasaran nih Mas Dika, ada apa? Nggak enak loh. Kata itu di Siap Bang Jago, ampun Bang Jago. Oke, lanjut Bang Jago. Oh iya, Oke. di sini, Kita lanjutkan dari Kevin, silakan. ya di Gimana, sini kami berempat mungkin merasa janggal dengan satu pernyataan. Sangat-sangat janggal, sangat-sangat tidak nyaman dari angkat. dari pernyataan mereka mungkin. Karena kalau dari saya sendiri sangat tidak nyaman dari pernyataan mereka. Yaitu Iya. pada menit ke berapa ya? Menit ke-6. Banyak kok kebijakan yang malah bikin masyarakat bingung. Awalnya kita dibilang nggak lockdown, terus kemudian muncul PSBB. Tapi PSBB juga banyak aturan-aturan yang membingungkan, sampai akhirnya beberapa tempat sekarang sudah berlakukan era new normal. Oke, tentang apa itu? Tentang Mereka apa itu? mengangkat tentang pembahasan tentang new normal, terus Waduh. ada lockdown, terus Waduh, kayak kemarin. ada apa lagi tuh? PSBB. Nah, di sini saya tidak nyamannya kenapa? Mungkin pembahasan itu baik, tapi di sini pendapat yang diutarakan itu tidak sesuai fakta di lapangan. Nah, Hanya itu dia. memang pendapat itu opini, tidak sesuai fakta itu tidak apa-apa. Tapi kan lebih baik kalau berdiskusi seperti ini kita harus menyatakan fakta-fakta yang ada di lapangan. Di sini Iya. saya menemukan kalau saya tidak salah ya, mereka bilang pertama kali bakalan ada kebijakan lockdown, tapi nggak ada. Lalu setelah itu tiba-tiba muncul berita tentang PSBB. PSBB dengan aturan yang tidak jelas. Waduh, di sini saya langsung merasa sedih. Waduh. Kenapa sedih? Kenapa tuh? Kenapa seorang mahasiswa bisa dapat berkata-kata PSBB dengan ada peraturan PSBB yang tidak jelas. Di sini yang tidak jelasnya di bagian mana gitu yang saya pertanyakan ya. Kalau menurut Nah, saya gitu. PSBB di sini sudah jelas dari pemerintah, ada di daerah mana yang diberlakukan, dari Pemda masing-masing kan sudah pasti mengumumkan bahwa Iya. bahwa daerah ini melakukan PSBB, daerah ini melakukan PSBB, daerah saya melakukan PSBB loh. Nah, peraturan yang tidak jelas di bagian mana? Dari pemerintah juga sudah dijelaskan. Kalau bahwa PSBB ini kita harus menggunakan masker apabila keluar. Diusahakan tidak untuk keluar. Itu sudah jelas peraturannya, sudah bagaimana ya? Sudah disusun sama pemerintah. Di sini tidak jelasnya mungkin karena tidak memperhatikan atau bagaimana, saya tidak tahu ya, mungkin. Iya. Tapi ya saya merasa sedikit sedih ya mendengarnya bahwa mereka berkata ada aturan yang tidak jelas dari pemerintah tentang PSBB. Terus PSBB udah selesai tiba-tiba new normal. New normalnya juga begini gitu. Kan dari new normal kita sudah tahu dari awal pada saat masa PSBB. PSBB udah mau berakhir. Pemerintah sudah berkata bahwa kita bakal ngelakuin new normal, memilih untuk melakukan new normal. New normal itu apa sih kan udah dijelasin. Ada di TV, ada di mungkin sosmed, mungkin ada di ada banyak di mana-mana gitu tentang new normal. Bahkan mungkin ada poster-poster di jalan. Saya sempat menemukan poster tentang new normal di minimarket. Peraturan tentang new normal bahwa kita harus memakai masker, mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer kalau bisa menggunakan hand sanitizer, kalau tidak bisa ya ada pencuci tangan. Kalau di mal-mal misalnya di era new normal mau membuka, harus menerapkan jaga jarak, harus menyediakan pencuci tangan, terus pengecekan suhu tubuh. Itu sudah jelas banget dong bagaimana peraturannya. Iya. Iya kan. Nah, itu saya sangat disayangkan sih. Ada pernyataan seperti itu ya. Mungkin
mungkin nanti untuk kedepannya bisa diperbaiki. Ini hanya saran dari saya. Ya ini hanya kritik selingan lah gitu. Jangan dianggap serius. Oke. Kalau dari teman-teman Ya lain bagaimana? mungkin pelajarannya itu adalah banyak-banyaklah menonton berita dan membaca berita. Jangan hanya Wow, membaca, mantap. Mungkin jangan kalau tidak hanya bisa menonton berita, yang gitu. kalau mungkin tidak bisa membaca berita kan ada di sosmed gitu. Iya, kan sosmed ada semua dong, nggak mungkin Bahkan- nggak ada. Bahkan Enggak, ada enggak, SMS gini, dari gini. Kominfo Kalau- ya kalau nggak salah. Iya. Mungkin kalau pandangan saya mungkin ya mereka berkata begitu mungkin karenanya kurangnya pengetahuan atau kurangnya fakta yang berada di lapangan gitu loh. Mungkin Iya, bisa Enggak, jadi enggak. gitu. Gini. Ya mungkin bisa jadi. Mungkin kan dia unek-unek selama di rumah itu. Oh iya, Mungkin- kelamaan di rumah. Iya, mungkin kesel sama pemerintah gitu. Ini kelamaan di rumah nih, nggak bisa foto-foto, katanya. Nggak bisa ke pantai, katanya. Ya Aduh. mungkin. Nah, mungkin ya kalau dari saya, kita kan udah di SMS nih sama ada gugus tugas namanya. Iya, ada. Ya, Iya, ada iya, tulisannya Ada. walau sehat orang positif COVID-19 jangan tularkan ke orang lain. Lalu ayo bekerja giat dan semangat sambil tetap waspada, selalu jaga jarak lebih dari 1 meter. Terus di situ ada disertakan link covid19.go.id. Nah, di situ kan kita bisa buka. Ada mungkin apa namanya? Setahu saya di dalam situ dia ada tentang presentasi ini Ada. yang tertular. Lalu setahu saya di situ ada dia tentang new normal, membahas tentang new normal, apa itu new normal. Kita juga bisa bertanya gitu. Setahu saya sih di link ini mungkin bisa. Kalau Di website iya di website itu mungkin bisa, setahu saya ya. Kalau website itu kalau salah, datanya, bagaimana Mas Iqbal? iya benar kata Kelvin tadi. Dengan membuka link itu semua informasi udah bisa kita dapat. Soalnya Iya. pemerintah sangat lengkap menyajikan data. Udah sangat Iya transparan. sih, iya. Iya, sudah sangat lengkap. Tadi bagaimana saya sempat terputus sedikit nih. Coba boleh diulangi lagi? Yang tadi saya sempat terputus sedikit. Bagaimana? Yang gimana? mana ya? Apa tadi? Yang terakhir Mungkin bisa tadi dilihat masih di bahas yang situ. terakhir. Ada tadi bisa dilihat menyatakan di situ. tentang dilihat di web di tadi corona.co.id tadi. Ah ya, covid19.go.id. Ya, tahu. Bukan corona Mas Yosi. Iya. Oh maaf saya. Nah dari situ sih itu mungkin ya jangan dianggap jangan diambil ke hati mungkin. Iya. Hanya untuk pelajaran. Kalau Nah, misalnya untuk kedepannya mungkin lebih banyaklah membaca berita, membuka link-link nasional atau link-link pemerintah yang mengenai tentang penyakit ini, iya. agar kita mendapatkan pemberitahuan yang lebih baik atau lebih baru, update gitu. Lebih valid. Lebih valid. Nah, Iya, valid. oke. Ah. Kalau dari saya begitu. Ada lagi yang lain? Dari Mandika mungkin ingin menanggapi mungkin. Apa ya? Ya, semua orang kan boleh berpendapat ya. Iya. Jadi ya udahlah, kita tuh introspeksi diri masing-masing aja. Kalau ada yang salah ya maklumin, kan namanya manusia. Iya, maksudnya Beda pendapat kita juga kan kita beda. iya maksudnya begini, kalau saya bukan memaklumi, lebih baik kita menyarankan atau bagaimana ya, menyarankan yang lebih baik agar kedepannya tidak salah informasi, agar mungkin kedepannya berubah gitu. Kalau menurut saya ya, kalau dari saya, karena Masa iya? gini, Mungkin- misal ada lampu merah, ada orang robos lampu merah, kita biarin aja gitu. Biarin aja itu pendapat dia. Kalau lampu merah tuh ternyata hijau gitu. Mungkin pendapat dia begitu. Loh, siapa tahu buta warna? Loh, kan dalam membuat SIM itu sudah ada aturannya, tidak boleh buta warna. Ya, Siapa tahu oke. sihnya nembak gitu. Oke, mungkin Sedikit agak Gini, tua ya. kalau saya Tapi nangkep, tapi ada dulu yang dari saya pernyataan nangkep saya dari tadi, sini. maksud saya lebih baik Oh. kita saling mengingatkan Ada, kepada ada. teman.
Iya, ada. bener. Oh, iya. Ada dua Saling yang mengingatkan. aku tangkap dari sini, ada dua ada yang aku tangkap dari sini. Yang pertama mungkin dari maksud Kevin itu ingin memberitahu dengan tujuan itu, ini itu sebagai pembelajaran untuk kedepannya gitu. Iya. Iya. Saya tahu. Nah, dari Mas Andika mungkin ya melihat dari sisi Kemanusiaan. iya mungkin kita kemanusiaan, mungkin kan Keadilan. kita kan juga sama-sama masih belajar, mungkin dia juga ada beberapa faktor Iya. mungkin dia, Mungkin baru pertama kali bikin argumen, jadinya kagok. Mungkin. Hal pandangan. Iya. Kalau saya tangkap dari pendapat dari Mas Andika dan Mas Kevin seperti itu. Yap. Mungkin Mas Ibra ingin menanggapi lagi? Enggak sih. Enggak ada sih. Cukup Ya pada akhirnya kan mau kita mau ngomong apa aja kan kita juga sepakat kalau corona itu ada kan. Nggak Iya. mungkin. Iya makanya. Iya. Kita udah sepakat lah. Tidak boleh berpergian keluar kota. Nah itu. Terus kalau apabila terpaksa harus mengisolasi diri. Nah itu. Nggak boleh keluar dulu. Nah itu. Aduh. Ya itu salah satu peraturan. Saya hanya menyebutkan Iya. saja. Iya. Aduh. Tapi oke. kalau di sini ada yang merasa no hard feeling lah. Ya, Oke, mohon maaf. oke. Kan Iya. saya tidak tahu Oke, oke. gitu. Mohon maaf. Ya, jadi kalau- silakan. Oh, silakan Mas Andika. Enggak jadi, enggak usah. Boleh nggak apa-apa Mas Andika. Nggak apa-apa Apa, ya. woi? Enggak, ini kan. Enggak jadi. Kenapa? Nggak apa-apa. Enggak jadi dah. Gak apa-apa. Enggak jadi dah. Gak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. oke. Saya berbicara nanti semua ricuh udah deh. Yuk, Gak yuk. apa-apa. Oke, Sedikit oke. sedikit keluar Yo, sedikit intermezzo. Next. Oh ya. Ayo, nggak apa-apa. Ya, Ada apa next, sih? next. Ya udah. Kenapa? Ya udah. Kita harus Oke, memenuhi ham seseorang. Dia tidak Oh, ingin, ya sudah. Gitu. Jangan dipaksakan. Oke. Jadi bisa saya Siap, Bos. simpulkan bahwa di sini ada dari kelompok kita mungkin ada yang kurang setuju ya tentang new normal ini ya. Enggak, saya sangat setuju tentang new normal. Enggak, tentang kata-katanya, Tentang kata-katanya. Nah, ini nih banyak gagal fokus nih. Ada nggak setuju new normal? Kok ada nganu? Nggak. Aduh. Ada. Oke. Mungkin ada pembahasan lain mungkin dari teman-teman yang lain. Nggak ada sih. Kalau Kalau saya. dari saya sih hanya itu sih. Iya. Iya Dari- sama sih. Menurut Anda gimana Bung Yosi? Yosi gimana? Ya menurut saya ya mungkin sudah dibahas semua sih di teman-teman tadi membahas tentang new normal. Tadi ada yang anak SD, SMP, SMA, terus tadi ada yang juga tadi yang kaum rebahan itu mungkin kalau saya nangkep semuanya udah ada sih. Terwakili. Kejanggalannya hanya di situ saja. Mungkin Sudah terwakilkan. kata-katanya kurang tepat saja. Gimana? Sudah terwakilkan pendapatmu. Ya, Udah. sudah terwakilkan. Ah, Ya mungkin kalau tidak ada yang dibahas lagi mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa like, subscribe, Oh, iya. comment, and share. Eh, Jangan lupa juga jaga diri, jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, cuci muka, Ya, mandi itu apabila habis berpergian, dan jangan lupa jangan Pakai pergi masker. kemana-mana, menggunakan masker juga, jangan Oke. berpergian keluar kota. Kalau misalnya Siap. keluar kota, lebih baik mengkarantina diri dulu, atau melaporkan kepada ketua RT atau RW setempat. Itu saran Jangan saya. main-main ke Oke, tempat sudah, Iya. sudah. Baik. Ya, sudah. Siap, Terima Bang kasih. Jago. Terima Iya, kasih. Bang Jago. Baik, terima kasih. Dadah. Dadah.